Halo teman-teman, telah dibuka rekrutmen calon guru penggerak program pendidikan guru penggerak angkatan 12 yang akan dimulai mulai dari tanggal 2 sampai 16 September 2024 ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar yang tentunya harus dipersiapkan ya teman-teman. Apa yang dipersiapkan? Yang pertama adalah kurikulum vitae, yang kedua kemudian esai ya teman-teman. Karena memang di dalam program guru penggerak itu ada dua seleksi. Yang seleksi yang pertama yaitu mengisi kurikulum vitae, kemudian yaitu mengisi esai. Kalau misalnya lolos di seleksi yang pertama, baru teman-teman itu ada seleksi lagi yaitu praktik mengajar dan juga wawancara. Nah, banyak yang DM ke saya, Bang, bagaimana cara membuat esai yang baik, yang benar, sehingga nantinya akan lolos di seleksi pertama. Bagi dong tips dan triknya. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tips dan trik sesuai dengan apa yang saya lakukan pada saat saya mendaftar di program guru penggerak. Yang pertama, sebelum saya membahas tips dan triknya ya teman-teman, saya ingin apa itu esai ya, membahas esai itu apa. Jadi menurut Wikipedia, esai itu adalah karangan prosa singkat yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi di sini esai ya teman-teman, membahas suatu masalah pribadi tentunya ya, yang sifatnya opini. Jadi kalau kita ngomong opini tentunya subjektivitas ya sifatnya esai ini ya, tidak objektif, jadi subjektif sesuai dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman guru ya. Jadi ceritakan saja. Jadi esai itu hanya menceritakan. Kalau misalnya menceritakan tentang tantangan, kendala, ceritakan saja. Dan menceritakan di dalam esai itu tidak hanya menceritakan keberhasilannya saja, tapi teman-teman itu bisa saja menceritakan kegagalannya di dalam proses atau di dalam pengalamannya menjadi guru ya teman-teman. Misalnya saya mempunyai program tapi saya tidak didukung oleh teman-teman, misalnya teman-teman rekan sejawat, gak apa-apa ditulis saja karena ini merupakan opini ya teman-teman. Nah, tips dan triknya itu apa? Yang pertama, tips dan triknya itu adalah yang pasti itu adalah orisinil ya teman-teman. Orisinil itu artinya sesuai dengan hasil karya sendiri, maksudnya hasil karya sendiri, tidak copy paste dan ya natural aja, alami saja ya, hasil dari pemikiran sendiri, hasil dari pengalaman sendiri gitu. Itu namanya orisinil ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu opini pribadi. Jadi opini pribadi di sini ya. Jadi selain orisinil, yang kedua ini adalah opini pribadi, jangan mengarang. Sudah saya singgung di awal, yang namanya opini itu subjektivitas ya teman-teman. Ceritakan saja apa yang dialami teman-teman, perasaan teman-teman, dan juga harapan teman-teman, walaupun itu sifatnya subjektif. Kalau bisa itu terdiri dari past, present, dan future. Artinya ceritakan dulu pasnya, maksudnya masa lalunya, peristiwa masa lalunya, kemudian ceritakan dulu presentnya, hari sekarang, kemudian harapan atau future-nya, harapan ke depan itu seperti apa. Itu teman-teman. Kalau setelah itu yang nomor 3 itu jumlah karakter harus sesuai ya. Biasanya di dalam mengisi esai itu diminta karakter minimal dan juga karakter maksimal. Misalnya diminta 250, ya udah tulis aja minimal 250. Kalau diminta 1000 ya tulis aja 1000. Kemudian yang keempat yaitu struktur penulisan ya teman-teman. Nah, di sini pentingnya struktur penulisan selain pada yang nomor 2 itu ya, yang nomor 2 opini pribadi itu yang terdiri dari past, present, future. Di sini saya kasih tips yaitu struktur penulisan. Di mana di dalam struktur penulisan itu terdiri yang pertama kali teman-teman itu harus menulis identifikasi masalah. Ya, jadi tulislah identifikasi masalah pribadi teman-teman dulu. Ya. Setelah mengidentifikasi masalah, barulah teman-teman itu membahas masalahnya, gitu loh. Ya, jadi membahas masalahnya, barulah
setelah menulis pembahasan masalah, barulah teman-teman di akhir itu memberikan kesimpulan atau solusi. Dan solusi ini ya teman-teman dinilai apakah yang terdiri dari nilai juang yang patut dipertimbangkan. Jadi solusi ini juga berisi tentang nilai juang teman-teman. Jadi apa langkah-langkah teman-teman misalnya. Jadi berisi nilai-nilai juang yang nantinya itu patut dipertimbangkan ya teman-teman. Contoh, misalnya ada pertanyaan, apa motivasi Anda ikut penggerak, ikut guru penggerak. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi masalah dulu. Oh, saya masalah saya di dalam kelas misalnya ya, di dalam kelas saya masih belum bisa mengkoordinasikan ya suasana kelas misalnya. Anak-anak ini masih kacau misalnya, atau cara mengajar saya itu kurang terstruktur. Jadi itu dibahas ya. Dibahas pembahasan masalahnya, kemudian setelah dibahas apa kira-kira lebih detail lagi, lebih rinci lagi, kira-kira masalahnya itu apa gitu lah, lebih dirinci lagi. Misalnya kelasnya itu lebih spesifik pada disiplinnya, siswa sering telat misalnya, ataupun kurang fokus siswa misalnya, itu dibahas ya di dalam pembahasan masalah. Lalu kalau sudah dibahas barulah kesimpulannya ya, sehingga kesimpulan itu nantinya akan mengarah pada motivasi teman-teman untuk ikut penggerak gitulah. Jadi bisa juga ditambahin untuk nilai juang. Jadi teman-teman sudah belajar, sudah membuka PMM, sehingga saya ikut guru penggerak itu atas dasar kurang menguasai kelas, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, ini gunakan bahasa yang sederhana. Jadi jangan menggunakan bahasa yang intelektual ya, yang terlalu intelektual, yang terdiri dari kata-kata yang kurang enjoy ya, kurang santai atau terlalu formal, tidak. Jadi gunakan bahasa yang sangat sederhana, anggaplah ngobrol saja pada dalam pengisian esai, seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya yang pertama saya rangkumkan lagi, yang pertama harus orisinil, yang kedua opini pribadi, jangan mengarang, yang terdiri dari past, present, dan future. Kemudian jumlah karakter itu harus sesuai ya teman-teman. Kemudian struktur penulisannya itu terdiri dari identifikasi masalah, pembahasan masalah, dan juga kesimpulan atau solusi. Dan solusi ini ya teman-teman akan dinilai apakah nilai juang itu patut dipertimbangkan. Kemudian yang kelima, gunakan bahasa yang sederhana. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai di sini dulu videonya, dan salam guru penggerak.